Alhamdulillah Ki Magrib ternyata bisa serius rapatnya ya. Nuhun Ki Magrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja kata pembukanya, jangan sampai kita lupa akan sejarah. Jadi poin saya coba rangkul tadi apa yang disampaikan oleh Ki Uje dan juga Ki Magrib. Yang pertama soal sejarah pembentukan rumah santri, kita sepakat pada prinsipnya rumah santri menjadi rumah kita bersama. Tidak memandang dari latar belakang manapun. Apakah itu alumni mana, kalau berbicara soal santri. Di luar santri pun kita rekrut. Ya. Jadi ini bukan hanya rumah para ustadz, tapi kita juga pengen coba mensondingkan semua komponen. Ya, semua komponen agar apa? Agar kita kuat. Baik itu ulamanya maupun umaronya maupun komponen yang lain. Itu spirit pembentukan rumah santri. Karena dengan spirit itu aku yakin bahwasannya kita bisa bertahan hari ini karena spirit itu. Ya. Jadi selesailah soal urusan kayaknya remeh-temeh lah kalau kita masih membahas soal politik. Karena dalam proses perjalanan sejarahnya kita sudah selesai soal itu. Ya. Kalau kita mau menengok perjalanan dari awal ya, punten ya, selesai soal itu. Lalu ketika hari ini kita hanya mempertegas ya. Mempertegas agar mungkin kekhawatiran wajar, ya. Itu sebuah kekhawatiran yang memang harus kita jaga, kan itu. Maka dalam momentum halal bihalal ini memang harus mempertegas soal itu salah satunya, apalagi tahun depan mendekati momen politik. Ada dua momen sebenarnya yang harus dijadikan kesempatan bagi rumah santri sebagai ajang pemersatu. Yang pertama adalah harlah, yang kedua adalah halal bihalal. Jadi dua momen ini harus dijadikan momentum pemersatu. Ya. Ya. Jadi momentum pemersatu, adapun soal teknis tadi bila perlu undang semuanya, yang udah aktif kita undang, yang belum aktif juga kita undang dari berbagai latar belakang bila perlu, bukan hanya anggota legislatif, calon semuanya kita undang semuanya. Jadi soal politik kita selesai bahwasannya politik yang dibangun rumah santri adalah politik kemandirian. Arek sahawa yang datang ke rumah santri, manehna tamu. Rumah santri sebagai tuan rumahna. Sahawanya punten ya. Maka itulah politik rumah santri. Ya. Mandiri dan berdaulat gitu. Ulah daek diatur ku sasawaya oge, termasuk ku saya. Ya. Jadi itulah uniknya rumah santri, beda jeung lain. Kan itu. Lamun soal ayeuna urusan politik, misalnya orang jadi jajawahanan, berarti dia belum menjiwai soal rumah santri. Ya, catat itu, dan itu juga akan saya catat sampai selagi rumah santri masih ada. Kalau ada misalnya teman-teman yang misalnya gara-gara beda politik lalu sedikit berubah, berarti dia belum menjiwai rumah santri. Setuju. Politik berarti. Terlepas dari itu tentunya rumah santri tetap gitu maksudnya harus ada upaya rekonsiliasi merangkul dan sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan spirit pemersatu di dua momentum rumah santri tadi, jangan ada pemilah-milahan. Mau organisasi Islam ke, mau organisasi di luar Islam ke, undang semuanya. Mau dia BPKB ke, mau dia Pancasila, bila perlu. Lagi-lagi Anak untung. bener ya. Ya lagi-lagi pola ini kita buat berbeda dengan lembaga yang lain. Inilah keterbukaan rumah santri. Yang namanya rumah bebas. Sahawai anu arek silaturahmi kita Welcome. Kita terima dengan baik. Rokokan bila perlu, kopian, kuehan bila perlu. Eta lah rumah santri. Tanpa mengegokan atau memberhalakan lembaga. Ya, wadah rumah santri hanya menjadi wasilah.
arek PUI ke, arek NU, arek Muhammadiyah, arek Persis, arek PKI loh yang silakan masuk. Kan gitu. Termasuk saya berharap teknis ya punten ya. Termasuk saya berharap hari ini di antara pengurus dan jamaah rumah santri yang sudah punya pondok pesantren bila perlu dalam rangka siar ya punten. Dalam rangka siar logona dicantumkan di banner bila perlu. Semuanya. Dalam rangka tadi bahwasannya kita bersatu, kita kompak, kita bareng-bareng. Ya. Itu ya. Sebagai gambaran sekali lagi saya mempertegas dalam rangka jangan sampai kita lupa akan perjalanan rumah santri. Jadi rentetan perjalanan setiap agenda itu harus bersambung dengan agenda-agenda yang sudah. Ya. Berbicara halal bihalal itu menjadi agenda momentum pemersatu. Maka cara mempersatukannya adalah kita undang semuanya. Ya. Jadi sebenarnya ini momentum besar. Adapun soal masalah pendanaan itu mah remeh-temeh. Kita sudah selesai lah soal eta. Di beberapa kali perjalanan rumah santri aya sabaraha hari arek ngayakeun do nama aya kok. Daun nama berjalan kok. Teu kudu khawatir soal eta. Kan itu saya yakin komoditi UJ ayeuna siap nanggung 50%. Ya. 50% bisa. 50% emang yuk. Ayo siap tuh. Tuh keren. Ya sebab Cucu udah main pesawat sekarang. Udah main pesawat. Satu hari berangkat, satu hari pulang. Bandara kene. Ya cukup sekian, tidak mau panjang lebar. Sebelum ke hal-hal teknis, menurut saya hal teknis tidak jauh berbeda ya. Tapi saya lebih coba mengulang kembali soal perjalanan sehingga kita mereview kembali agar kita sama-sama tahu gitu misalnya, karena perjalanan teman-teman mungkin dalam perjalanannya ada yang baru, ada yang lama, ini kan saling mengingatkan. Dalam rangka saling mengingatkan bahwasannya spirit halal bihalal adalah spirit persatuan, spirit kebersamaan dan spirit persatuan. Itu saja mungkin. Adapun soal sekali lagi soal pendanaan silakan saja nanti langsung ke teknis saja karena sudah menjadi tradisi kita lah undunan ya. Kan itu mungkin. Terima kasih. Hiji deui Pak eta Kang Riyad, kurang Kang Riyad hiji deui. Amat penting ya ge. Tolong seluruh anggota rumah santri urusan pribadi jangan dibawa ke rumah santri. Setuju. Ya. Eta penting eta. Oke, saya mempertegas kembali. Sebenarnya saya sudah jauh-jauh hari ingin berkata soal itu. Ulah gara-gara soal urusan pribadi beda jeung saya, ulah sekali-kalinya dibawa ke rumah santri. Ulah. Oke, bahwa ini menjadi catatan kita bersama, catatan abdi secara pribadi dan juga catatan teman-teman semua. Karena apa? Mungkin Ki Magrib bisa mengatakan seperti itu karena ada gejala mungkin. Ya, oke. Kita kalau kita merasa sudah menjadi keluarga besar, tekudulah udah susulumputan. Ya. Saya pun merasa punten, saya kira ada kamari hampura. Saya kira sedikit menyatakan statement di grup. Di grup ya. Karena apa? Karena itu udah ada gejala-gejala. Ya. Kan itu lamun catatan ya, lamun arek nyerang secara pribadi weh. Saya siap nangkis dah. Kan itu asal jangan dibawa ke rumah santri gitu maksudnya. Itu perlu disampaikan Kang eta ke. Atau ke ketua panitia. Itulah yang saya takutkan tuh seperti itu. Karena riak-riak seperti perpecahan itu sudah kelihatan gitu. Kayaknya riak-riak. Kalau diizinin saya bicara siap. Kalau diizinin. Di sini aja. Halal bihalal untuk mempersatukan umat. Waduh. Tadinya mau hidup mempersatu dulu. Hargai. Hargai Magrib, 2,5 Magrib. Buat amplop. Nah, ya sebagai catatan lah kita belajar soal kebersamaan, kita belajar soal kolektif. Ketika ada bagian dari kolektif ini yang mungkin salah atau misalnya keliru, baik disengaja atau tidak disengaja, maka menjadi tugas kita untuk meluruskan. Iya. Oke? Benar. Tapi kan cara meluruskannya kudu apa? Kudu benar gitu maksudnya. Bener saya. Ya mungkin itulah. Semua proses perjalanan dari dulu sampai hari ini, apapun gejalanya, itu bagian dari pembelajaran kedewasaan kita. Ya, betul. Oke, itu saja sebenarnya agar kita tutup hari ini di momentum halal bihalal agar tidak terjadi di kemudian hari. Ya,
Maka kita penting hari ini memang momentum halal bihalal ini menghalalkan punten ya. Walaupun saya juga merasa misal beberapa bulan kemarin banyak serangan. Ya saya secara pribadi, bukannya saya tidak tahu punten ya. Tapi saya tidak tertarik untuk apa? Untuk ngaladenan gitu. Ya terkait isu-isu bahkan fitnah punten. Saya tersautik pun aya upaya untuk mengklarifikasi atau merasa benar. Tapi ternyata waktu anu ngajawab sorangan perlu pakai mulut saya gitu maksudnya. Ya. Clear soal itu, maka dalam profesi halal bihalal ya sudah. Tidak perlu ada dendam kembali gitu maksudnya. Udah halal bihalal kita selesai di kemudian hari ya kita saling memperbaiki. Kalau misalnya ada yang salah dari Ki Magrib, tegur Ki Magrib. Lamun aya salah di diri abdi misalnya silakan tegur langsung. Udah selesai. Gitu Ki Magrib. Sepakat? Betul.